Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Apriska Putri Mairinda dengan NIM akhir 075 dari kelas manajemen C. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen keuangan dengan materi merger. Langsung saja ke videonya. Materi yang pertama yaitu pengertian merger. Merger adalah suatu proses penggabungan dua perusahaan atau lebih di mana perusahaan pengambil alih akan tetap berdiri sedangkan perusahaan yang diambil alih akan lenyap. Definisi merger yang lain adalah sebagai penyerapan dari suatu perusahaan oleh perusahaan yang lain. Dalam hal ini, perusahaan yang membeli akan melanjutkan nama dan identitasnya. Perusahaan pembeli juga akan mengambil baik aset maupun kewajiban perusahaan yang akan dibeli. Setelah merger, perusahaan yang dibeli akan kehilangan atau berhenti beroperasi. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis merger. Yang pertama yaitu merger horizontal. Merger horizontal adalah merger antara dua atau lebih perusahaan yang bergerak dalam industri yang sama. Yang kedua yaitu merger vertikal. Merger vertikal adalah suatu gabungan di antara dua perusahaan atau lebih dengan mana yang satu bertindak sebagai supplier bagi yang lainnya. Yang ketiga yaitu merger konglomerat. Merger konglomerat adalah penggabungan dua perseroan atau lebih yang tidak memiliki kesamaan di bidang usaha. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu merger konglomerik. Merger konglomerik adalah perusahaan-perusahaan yang saling berhubungan tetapi bukan merupakan produsen dari sebuah produk yang sama atau perusahaan yang memiliki hubungan pemasok produsen. Kemudian selanjutnya yang kelima, merger ekstensi pasar merupakan penggabungan dua atau lebih perusahaan untuk memperluas area pasar. Kemudian yang terakhir yaitu merger ekstensi produk merupakan penggabungan dua atau lebih perusahaan sejenis atau dalam industri yang sama, tetapi tidak memproduksi produk yang sama maupun tidak ada keterkaitan supplier. Materi yang selanjutnya yaitu manfaat merger. Penggabungan usaha antara dua atau lebih perusahaan dimaksudkan agar yang pertama, perusahaan memperoleh daerah pemasaran lebih luas dan volume penjualan lebih besar. Yang kedua, mampu mengembangkan organisasi yang lebih kuat dan produksi yang lebih baik, serta manajemen yang baik atau berbakat. Yang ketiga, penurunan biaya melalui penghematan dan efisiensi pada skala produksi yang lebih besar. Yang keempat yaitu peningkatan pengendalian pasar dan posisi bersaing. Kemudian yang terakhir, perbaikan posisi dan kaitannya dengan pengadaan sumber bahan baku dan peningkatan yang menitikberatkan pada modal untuk pertumbuhan sebagai biaya yang rendah atas pinjaman. Selanjutnya yaitu motif merger. Yang pertama yaitu motif ekonomi. Esensi dari tujuan perusahaan jika ditinjau dari perspektif manajemen keuangan adalah seberapa besar perusahaan mampu menciptakan nilai atau value creation bagi perusahaan dan bagi pemegang saham. Yang kedua yaitu motif non-ekonomi. Aktivitas merger terkadang dilakukan bukan untuk kepentingan ekonomi saja, tetapi juga untuk kepentingan yang bersifat non-ekonomi, seperti prestis dan ambisi. Motif non-ekonomi dapat berasal dari manajemen perusahaan atau pemilik perusahaan. Kemudian selanjutnya yaitu motif sinergi. Sinergi merupakan kondisi yang saling menguntungkan dari peristiwa merger. Sinergi dapat berarti nilai keseluruhan perusahaan setelah merger yang lebih besar daripada penjumlahan nilai masing-masing perusahaan sebelum merger. Materi selanjutnya yaitu proses merger. Yang pertama yaitu penetapan tujuan, kemudian yang kedua mengidentifikasikan perusahaan target yang potensial untuk merger atau diakuisisi. Kemudian yang ketiga menyeleksi calon target. Kemudian yang keempat mengadakan kontak dengan manajemen perusahaan target untuk mendapatkan informasi. Kemudian yang kelima
mencari informasi yang dibutuhkan, terutama informasi kondisi keuangan perusahaan target yang mencakup periode 5 tahun terakhir dan komitmen yang dilakukan perusahaan target. Kemudian yang keenam, menetapkan harga penawaran dan cara pembiayaannya. Kemudian yang ketujuh, mencari alternatif sumber pembiayaan. Kemudian yang kedelapan, melakukan uji kelayakan terhadap perusahaan target. Yang kesembilan, mempersiapkan dan menandatangani kontrak merger. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, pelaksanaan merger. Selanjutnya yaitu klasifikasi merger. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan pola. Klasifikasi berdasarkan pola merger terbagi dalam dua kategori, yaitu yang pertama, mothership merger adalah pengadopsian satu pola atau sistem untuk dijadikan pola atau sistem pada perusahaan hasil merger. Kemudian yang kedua yaitu platform merger, hardware dan software, artinya adalah semua sistem atau pola bisnis sepanjang itu baik akan diadopsi oleh perusahaan hasil merger. Kemudian yang kedua yaitu klasifikasi berdasarkan metode pembiayaan. Metode pembiayaan adalah cara pembayaran transaksi merger dan akuisisi antara pengakuisisi dengan yang diakuisisi. Klasifikasi dalam metode ini terdiri dari kas, hutang, saham, atau kombinasi ketiganya. Kemudian selanjutnya yaitu alasan melakukan merger. Yang pertama yaitu skala yang ekonomis. Yang dimaksud dengan skala yang ekonomis adalah skala operasi dengan biaya rata-rata terendah. Kemudian yang kedua yaitu memperbaiki manajemen. Dengan merger, maka perusahaan dapat mempertahankan karyawannya hanya pada tingkat yang memang diperlukan sehingga kemakmuran pemegang saham dapat ditingkatkan. Kemudian yang ketiga yaitu penghematan pajak. Di samping adanya penghematan pajak, juga untuk memanfaatkan dana yang menganggur karena perusahaan yang sedang mengalami pertumbuhan pada umumnya memiliki surplus kas sehingga beban pajaknya dapat menjadi besar. Kemudian yang terakhir yaitu diversifikasi. Dengan diversifikasi, maka risiko yang harus dihadapi atas suatu saham dapat dikompensasi oleh saham yang lain. Dengan demikian, risiko secara keseluruhan menjadi lebih kecil. Kemudian selanjutnya masuk pada materi dasar hukum merger. Penggabungan merupakan transaksi yang sah dan diperbolehkan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Setiap tindakan yang dilakukan di negara hukum haruslah mempunyai dasar hukumnya, apalagi tindakan hukum berupa merger perusahaan yang begitu penting kedudukannya dalam bidang hukum perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas mensyaratkan perlindungan terhadap karyawan perusahaan. Namun, di samping perlindungan pihak-pihak lainnya dalam hal terjadinya merger, seperti yang diatur dalam pasal 136 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yang berbunyi sebagai berikut. Perbuatan hukum penggabungan, peleburan, pengambil alihan, atau pemisahan wajib memperhatikan kepentingan yang pertama, perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan, kemudian yang kedua, kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan, dan yang ketiga, masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dari video yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.